Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan membahas tentang contoh praktek manajemen risiko di industri farmasi. Kita akan membahasnya dari sebuah jurnal yang berjudul Penilaian Risiko Kontaminasi Silang pada Area Produksi pada salah satu industri farmasi di DKI Jakarta. Tapi yang ada di video ini tuh yang dibahas cuman inti-intinya aja. Kalau mau baca lengkapnya silahkan tap link yang saya sediakan di description box ya. Penilaian risiko dimulai dengan melakukan identifikasi risiko. Artinya dicari tahu risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi. Kalau di sini kegiatan apa saja yang mungkin berisiko kontaminasi silang dalam industri farmasi. Setelah diketahui risiko-risikonya, risiko-risiko ini dianalisis, diberi skor di dalam 3 kategori, yaitu kategori keparahan, lalu kategori kejadian, dan kategori deteksi. Kemudian, tiap-tiap kategori itu diberi ketentuan skor seperti ini. Nah, ini kategori tingkat keparahan, yaitu dia skalanya 1 sampai 10. 1 minor, sedang, mayor, dan kritis. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Bagaimana yang minor dan bagaimana yang sedang dan seterusnya sampai yang kritis. Kemudian yang kedua, kategori tingkat kejadian. Kategori tingkat kejadian ini adalah kemungkinan kesalahan tersebut terjadi gitu. Nah, ini juga sama skornya 1 sampai 10. Dari yang tidak mungkin sampai dengan sangat mungkin. Persenan di sini maksudnya persen kemungkinan terjadi. Jadi untuk yang sangat mungkin itu misalnya 50% ya, atau 60% ya. Berarti dari 10 kali kegiatan, 6 diantaranya terjadi kesalahan gitu. Makanya tingkat kejadiannya 60%. Begitu contohnya. Yang ketiga adalah kategori deteksi. Deteksi dapat dinilai untuk menentukan kemampuan mendeteksi risiko dengan pemberian skor seperti pada tabel 3. Skor 1 apabila kategori tingkat deteksinya efektif, yaitu dirancang dan dioperasikan sebagaimana mestinya. Yang kedua, butuh perbaikan, dia terlambat namun sebelum pelolosan. Dia dideteksinya kapan? Ya terlambat sih, udah terlanjur terjadi gitu ya. Tetapi sebelum produk itu diloloskan udah ketahuan. Nah, di tempat dengan peluang untuk perbaikan teridentifikasi. Nah, yang ketiga itu yang tidak efektif. Dia baru ketahuan setelah produk itu diloloskan. Tidak terdapat sistem deteksi atau dengan defisiensi dan tidak beroperasi sebagaimana fungsinya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan penentuan skor pada 3 kategori, yang dilakukan berikutnya adalah menghitung RPN. Menghitung RPN ini untuk mengevaluasi risiko. Saya bacakan ya. Evaluasi risiko dilakukan dengan menentukan Risk Priority Number atau RPN untuk memprioritaskan mode kegagalan yang akan ditentukan tindakan korektifnya. RPN dapat diperoleh dengan rumus RPN sama dengan kejadian kali keparahan kali deteksi. Berdasarkan hasil RPN yang didapat, risiko digolongkan berdasarkan kriterianya menjadi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi seperti pada tabel 4. Nah, bagaimana menentukan scoring ini? Apakah ada teorinya? Apakah ada panduannya yang kaku gitu? Nggak ada. Jadi ini tuh ditentukan sendiri. Tiap penelitian ya beda scoringnya. Termasuk dengan penentuan kategori Risk Priority Number ini, tiap penelitian beda. Nah, di sini apa yang dilihat? Yang dilihat adalah fatal atau tidaknya akibatnya. Jadi kalau misalnya akibatnya bisa fatal gitu, nah maka jangan terlalu tinggi skor RPN-nya. Di sini kan contohnya skor RPN yang sangat tinggi adalah lebih dari sama dengan 150. Padahal nanti di hasilnya itu kalau kita baca di jurnalnya, dia ada yang RPN-nya 300. Nah, kenapa dia nggak bikin di yang lebih dari sama dengan 300? Karena 150 aja itu udah cukup fatal akibatnya. Makanya dia bikin batas sangat tinggi itu 150. 150 itu sudah sangat tinggi. gitu. Masuk ke contoh. Yang pertama, ini mereka melakukan penelitian di area penimbangan.
Mereka menemukan pintu passbox untuk transportasi peralatan bersih terbuka pada kedua sisinya. Tahu passbox ya? Passbox itu adalah pintu untuk keluar masuk alat. Biasanya dia berada di antara dua ruangan yang berbeda kelas kebersihannya. Akibat kegagalannya apa? Ruang penimbangan terkontaminasi oleh arus balik dari ruang pencucian. Keparahannya dinilai 5. Penyebab kegagalannya adalah perubahan tekanan ruangan antara ruang penimbangan dan ruang pencucian. Kejadiannya dinilai skornya 1. Pengendalian yang ada adalah desain dari tekanan diferensial ruangan antara ruang penimbangan, PAL, MAL, dan area pencucian yang mampu mencegah adanya arus balik. Tingkat deteksinya dia nilai skornya 1. Lalu RPM-nya 5 kali 1 kali 1 sama dengan 5. Kemudian contoh yang kedua, ini di area granulasi. Mode kegagalan yang mereka temukan adalah peralatan kotor tidak terbungkus secara sempurna oleh bungkus plastik. Akibat kegagalannya apa? Sisa dari produk yang menempel pada alat dapat terjatuh pada proses transportasi dan menyebabkan kontaminasi pada koridor. Tingkat keparahannya dinilainya 5. Penyebab kegagalannya adalah keterbatasan desain alat sehingga sulit dalam pembungkusan. Kejadiannya dinilainya 5. Pengendalian yang adanya adalah proses pembungkusan peralatan kotor dijelaskan pada setiap SOP, pembersihan alat. Proses perlakuan awal dari part mesin yang berdebu sudah dijelaskan pada SOP. Maka deteksinya nilainya 2. RPN-nya adalah 5 kali 5 kali 2 sama dengan 50. Dan ini contoh yang terakhir, mereka menemukan, ini masih di area yang sama, yaitu di area granulasi. Mereka menemukan sisa produk berjatuhan pada koridor dan ruang peralatan kotor. Lalu akibat kegagalannya adalah serbuk atau sisa produk yang terjatuh dapat mengkontaminasi koridor dan area lainnya. Kemudian tingkat keparahannya dinilai 5. Penyebab kegagalannya sisa terbawa sepatu tidak dibersihkan. Sisa produk terbawa oleh sepatu yang tidak dibersihkan di ruang proses. Tingkat kejadiannya dinilai 10. Pengendalian yang ada, belum ada SOP terkait sanitasi personil ketika proses pembersihan mesin dan ruangan. Tingkat deteksinya dinilai 3. Nah, RPN-nya 5 kali 10 kali 3 sama dengan 150. Nah, ini kesimpulannya. Berdasarkan risiko yang diperoleh tersebut, risiko yang diprioritaskan dalam tindakan pengendalian yaitu risiko dengan nilai RPN 30-60 sedang, 75-100 tinggi, dan lebih dari 150 sangat tinggi. Oleh karena itu, industri farmasi tersebut dapat segera menentukan dan melaksanakan tindakan pengendalian untuk risiko dengan kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi untuk mengurangi risiko terjadinya kontaminasi silang sehingga mutu produk yang diproduksi tetap terjaga. Artinya apa? Semua risiko yang ada di jurnal ini tuh perlu untuk dicari tindakannya gitu ya. Nah, tapi yang mana yang diprioritaskan yaitu yang di kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Itulah mengapa diperlukan analisis risiko karena tidak semua tindakan bisa langsung dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.